Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami Kau anugerahi hari yang berahmat, hari yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Teristimewa karena Engkau menganugerahi kami kesempatan hidup, izin hidup, nafas dengan cuma-cuma Bapa beri bagi kami hingga saat ini. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu, merenungkan sabda-Mu, mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami mampu memahami kebenaran firman dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan Dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat,
Ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diajak melalui firman Tuhan pada hari ini untuk tetap memiliki iman yang teguh akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar dan mendidik setiap orang kepada jalan yang benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, siapa yang tidak mengenal kitab suci, dia tidak mengenal Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya dan Bapak Ibu Saudara diajak untuk tetap memiliki iman yang teguh akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Injil suci yang baru saja kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur. Firman atau sabda itu ditaburkan di pinggir jalan. Ada juga firman atau sabda yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ada juga firman atau sabda yang ditaburkan di tengah semak duri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada firman atau sabda yang ditaburkan di tanah yang baik. Masing-masing tanah, masing-masing tempat memiliki konsekuensi dan resikonya. Maka apabila saya mengandaikan saya dan Bapak Ibu Saudara bagaikan tanah, apakah kita terkategori sebagai benih atau firman yang ditaburkan di pinggir jalan? Apakah kita terkategori sebagai firman atau sabda yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu? Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara terkategori sebagai firman atau sabda yang ditaburkan di tengah semak duri? Ataukah yang tidak kalah pentingnya, saya dan Bapak Ibu Saudara terkategori sebagai firman atau sabda yang ditaburkan di tanah yang baik? Maka Bapak Ibu Saudara, hati saya, juga hati Bapak Ibu Saudara, diri saya, juga diri Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk menjadi tanah yang baik. Agar firman itu bertumbuh, berbuah, agar kita juga bertumbuh dan berbuah, menampilkan kasih, menampilkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Memang tantangan itu tetap ada Bapak Ibu Saudara, ujian tetap ada, rintangan tetap ada, tetapi yakin, percayalah bahwa ketika kita menjadi pelaksana firman Tuhan, kita menjadi pelaksana sabda Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa menguatkan kita. Tuhan akan senantiasa mendampingi dan menyertai kita ketika kita tampil untuk menjadi pelayan dan pewarta firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, dengan sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk jadilah tanah yang baik, agar firman sabda itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik juga bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang lain melihat kita, yang terpancar dari diri kita adalah kasih, yang terpancar dari diri kita adalah sukacita, dan yang terpancar dari diri kita adalah damai sejahtera itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sabdamu yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan. Semoga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dikuatkan agar berani, setia dan bertahan untuk melaksanakan sabdamu itu, melaksanakan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Walau itu tidak mudah, namun kami percaya bahwa pendampingan dan penyertaan Tuhan tetap ada bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.